Debat seru antara Sama Islam dan Kristen. halnya Ayo kalau kita simak misalnya abang kawan-kawan. mempertanyakan Dan mari tentang kita ambil hikmah sertifikat nis. itu, kalau misalnya perumpamaan jawabannya itu sama halnya dengan kalau misalnya saya mempertanyakan sama abang ini tentang penyampaian abang tadi bahwa di Al-Quran itu firmannya itu datang dari Allah ya kan? Iya. Itu disampaikan melalui Muhammad ya. Sorry ya bang kalau salah ya. Terus Iya. tadi abang menyampaikan bahwa malaikat Jibril datang. Iya. Apakah itu dapat Ya. dibuktikan kedatangan malaikat itu? Gitu, sama halnya kayak gitu. Dibuktikan dari siapa maksudnya ini? Iya, kan abang bilang bahwa malaikat datang menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan Oh, firman orang-orang dari harus Allah. melihat malaikat juga gitu maksudnya? Iya, sama halnya kayak umpaman jawabannya itu sama Aduh. halnya dengan kayak gitu sebenarnya Bang. Pasti setiap orang itu beda-beda juga cara loh. Kayak mana caranya itu ya kan? Nah, gitu sebenarnya. Bang. Ini Umpamanya. mungkin maksud abang, orang-orang harus melihat malaikat datang ke Nabi Muhammad gitu maksudnya? Iya, apakah ada orang yang menyaksikan kedatangannya sehingga itu firman yang disampaikan itu benar bahwa itu datang dari malaikat itu? Bang, gini. Apakah ada orang yang menyaksikannya? Abang tahu nggak definisi wahyu Sama itu kayak apa, gitu, Bang? jawabannya kayak gitu sih. Ya, definisi wahyu itu apa, Bang? Definisi wahyu. Itu kurang dalam sih saya soal itu sih Bang. Tapi Ya, gini. kan Gini, itu Bang. perumpamaan Islam kalau dan misalnya Kristen. abang mempertanyakan lebih dalam ya sih. Ya. Iya. Islam dan Kristen itu sepakat, Bang. Definisi wahyu adalah Oke. kabar yang cepat dan rahasia tersimpan. Kabar yang cepat dan rahasia dan tersimpan. Jadi, malaikat kalau bawa sesuatu itu kan namanya wahyu kan. Yang dibawa malaikat ini kan namanya wahyu. Kalau semua orang tahu namanya bukan wahyu, Bang. Wahyudi namanya kalau semua orang tahu, bukan wahyu. Wahyu itu kabar yang rahasia yang Allah berikan kepada orang pilihan. Kalau semua orang tahu namanya Wahyudi, Bang, bukan wahyu. Yesus ketika mengatakan begini, Yesus kan berkata nih, semua yang kamu berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa murid Yesus yang menyaksikan itu? Kan tidak ada, Bang. Yang menggiring sampai pada ini, kalau misalnya tentang membuktikannya itu, ya simpelnya gini, di Al-Quran tertulis nggak bahwa Yesus atau kematian Yesus itu setelahnya itu masuk ke surga? Saya tanya dulu. Kalau di Al-Quran nggak ada kayak gitu di Al-Quran. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Berarti di cerita Al-Quran itu Yesus tidak dinyatakan bahwa dia naik ke surga. Nggak ada, Bang. Dia nggak disalib, Bang, kalau di Al-Quran, Bang. Tapi dia naik ke surga nggak, pertanyaan saya? Disalibnya aja enggak, apalagi naik gitu loh. Coba dicek dulu Bang di Al-Quran Abang. Nggak ada, Bang. Di Al-Quran Abang itu ada mengatakan bahwa Yesus satu-satunya manusia yang diangkat ke surga itu cuma Yesus. Bukan ke surga, ke langit. Bukan surga, langit. Kalau dalam bahasa Ibrani itu shamayim. Dalam bahasa Al-Quran sama. Bukan surga, langit. Sama. Kan yang maksudnya gini, apa namanya itu, yang mampu, yang bisa mengampu, yang bisa apa namanya itu, kalau misalnya yang bisa mengadilkan dosa manusia itu kan cuma Allah itu sendiri kan. Ini kemana nih arahnya, kok lambah lebar ini? Dari tema penyalipan sampai kemana-mana ini. Itu akan membuktikan bahwa ajaran Yesus itu benar gitu. Enggak, maksudnya gini loh, Bang. Abang bisa nggak sih juga membuktikan Yesus itu benar-benar disalib, itu bisa nggak membuktikan itu? Padahal Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh nggak ada yang melihat dia disalib loh. Melalui keyakinan abang itu sendiri. Gitu. Menurut abang, saya kan mau mempertanyakan dulu untuk memberikan jawabannya nanti. Menurut abang, yang berhak mengadili dosa manusia itu siapa? Allah itu sendiri kan? Ini abang mau nanya atau gimana sih sebenarnya?
Enggak, yang jangan akan lebar jadi kemana-mana cerita bang. Al-Quran. Jangan ngelebar kemana-mana biar gak panjang-panjang Misalnya gitu. Ke sana, ke sana, ke sana. udah Enggak, dibilang sampean bisa aku nggak? Gimana? ah udah saya bilang aku takut. Kami nyerah. Oke, kami nyerah. Kami nggak bisa jawab gitu. Karena Iya. kami nggak Jadi bisa gini, leluasa juga. Kami juga ini bang, gini maksudnya bang ya. Kami juga nggak bisa leluasa karena sekeliling kami gitu kan. Kami cuma di sini orang Kristen gitu kan. Kalau kami kayak ngibaratkan atau menyamakan kayak gini, tahu kami kena sama orang-orang sekitaran kami gitu. di daerah mana itu bang? Emangnya di Jawa? Di daerah itu bang, Padang. Oh Padang. Kalau Padang mayoritas Muslim. Iya, iya makanya bang. Makanya kayak nggak bisa kayak menyamakan atau kayak mengibaratkan agama tetangga gitu. Ya, Sebenarnya ya. kalau Sorry. abang bisa menyampaikan datanya asik gitu loh. Karena gini bang, Ini sih saya sedikit tadi agak masuk sih kata abang gitu. Kata abang kan gini, yang menyaksikan itu siapa gitu, yang menyaksikan perkataan Yesus itu bilangnya udah selesai, padahal si murid-murid Yesus nggak ada di situ gitu ya kan bang, kayak gitu kan pertanyaan abang. betul, betul. Nah, iya ya mungkin ya sesuai kepercayaan kami ya mungkin ada penjelasan sama kata teman saya tadi, ada yang mentor-mentor kami gitu, karena kami kurang mendalami, Nanti wajar kami agak jawabannya bingung gini gitu bang. bang. Saya kasih tahu ya jawabannya. Jawabannya gini. Teman-teman Kristen biasanya jawabnya gini. Kan ada Maria yang melihat dari kejauhan. Gitu. Nanti biasanya jawabannya gitu. Ada Maria Magdalena yang melihat dari kejauhan proses penyalipan. Dan ada murid yang bernama Yohanes itu melihat dari kejauhan, kata mereka. Nah, kata teman-teman Kristen biasanya jawabnya gitu. Kalau dijawab seperti itu tambah lucu lagi bang. Kenapa? Karena Yohanes, Matius, Markus, sama Lukas nggak pernah mencatat ya, nggak pernah mencatat bahwa mereka tahu kabar ini dari Maria, nggak ada. Mereka mencatat sesuai pemikiran masing-masing gitu loh, bukan mencatat dari saksi mata gitu. Apalagi melihatnya dari kejauhan. Jadi memang ketika Al-Quran bilang Yesus gak disalib, kenapa Yesus kok gak disalib kata Al-Quran? Dia itu orang hebat gitu loh, masa kalah sama Romawi? Dia itu bisa membangkitkan Lazarus. Masa sama Romawi kalah? Kan gak keren sama sekali kan? Makanya Al-Quran membela Yesus dengan mengatakan dia tidak disalib, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Kata Quran nih. Nah, kata Bible dia disalib, tewas di tangan orang Romawi. Makanya Al-Quran gak terima. Yesus membangkitkan Lazarus bisa. Kemudian memberikan makan orang ribuan bisa. Membuat mujizat-mujizat bisa. Giliran ditangkap orang Romawi gak bisa. Ini kan gak keren sama sekali. Makanya Al-Quran membela. Kata Al-Quran, gak disalib dia. Dia itu diangkat, diselamatkan oleh Tuhan karena dia adalah hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Kata Al-Quran. Kata Bible disalib, tewas. Makanya kita lebih percaya Al-Quran gitu loh. Konsisten. Konsisten. Dia bukan yang nggak bisa gini ya ngelawan orang Romawi. Dia punya kuasa. Dia bisa sebenarnya. Sebenarnya dia bisa. Tapi tujuan datangnya itu bukan di situ. Dia menggenapi, memberitakan dan menggenapi apa yang sudah disampaikan Bapa di surga ke dia gitu. Oke. Dan dia bisa gitu. Sedangkan dia itu dia pernah dicobai oleh iblis pas dia di atas gedung. Sebenarnya dia bisa mengubah batu menjadi roti. Dia bisa, dia punya kuasa. Kalau jawabannya begini bang, ya, kalau jawabannya dia menggenapi bang, ini tambah blunder bang. Kenapa? Gini, pernahkah Yesus menyampaikan bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama? Pernah nggak Yesus menjelaskan itu? Nggak pernah bang.
Yesus sendiri, kalau memang ya kan biasanya gini bang, saya ke sekolah itu kan tujuannya belajar. Tujuan utama saya ke sekolah itu belajar. Maka ketika saya ditanya nih oleh teman-teman, kamu ngapain sekolah? Pasti jawaban saya belajar. Kan gitu. Saya datang ke seorang wanita yang saya cintai. Tujuan saya ingin jadi suaminya. Tujuan utama pasti dijelaskan oleh aktor pertama, aktor utamanya. Nah, Yesus selama dia hidup, Bang, tidak pernah dia mengatakan aku datang untuk menggenapi lalu akan menebus dosa di tiang salib. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Padahal itu tujuan utama kata orang Kristen. Kok bisa? Aktor utama tidak pernah ngomong sesuatu yang dinarasikan teman-teman Kristen. Aktor utamanya nih. Cari di dalam Bible, Bang. Cari di dalam Bible. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Semua. Perkataan Yesus ada nggak yang mengatakan, aku datang untuk menggenapi nanti di tiang salib menembus dosa. Itu aktor utama loh, Bang. Kalau memang tujuan utamanya itu, seharusnya itu yang disampaikan kepada muridnya. Ternyata nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Ayo. Lalu dari siapa paham itu? Kalau dari akal sehat saya gini ya, dia mungkin nggak tahu sebelum dia disalib, dia nggak mungkin nggak bisa mengatakan bahwa nanti akhir hidupnya itu akan disalib. Katanya dia Tuhan, masa nggak tahu? Ya dia nggak tahu, maksudnya dia kan tubuhnya kan manusia, dia cuma perkataannya doang, apa yang kayak pada perjanjian lama tuh, perjanjian lama kan orang itu bukan secara kata-kata mereka sendiri yang mereka tulis dalam Bible gitu. Nah, tapi apa yang kayak pewahyuan dari Tuhan tadi gitu, pewahyuan. Yesus bukan kata saya, Bang. Nih ya. Nah, Yohanes 17 nomor 8, Bang. Yohanes 17 ayat ke-8. Ini tulisannya merah ya. Kalau merah berarti kata-kata Yesus asli. Apa kata dia? Sebab segala firman, segala, semuanya ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau memang semua yang telah Yesus sampaikan, yang telah diterima oleh Yesus dari Allah sudah disampaikan semua, ternyata tidak ada satupun kalimat Yesus yang mengatakan aku datang untuk menggenapi dan menembus dosa di tiang salib. Padahal semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Ternyata nggak ada satupun ucapan Yesus mengatakan dia menggenapi dalam perjanjian lama, akan disalib, akan menebus dosa umat manusia. Nggak ada. Padahal segala firman sudah disampaikan. Dan mereka semua telah menerimanya. Ayo.